Serangan Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu atau mitranya tidak dapat diterima dan akan mengakibatkan berakhirnya rezim apapun yang mengambil tindakan seperti itu, kata Biden. Berbicara bersama Biden, PM Australia Anthony Albanese menyatakan kita dapat mencapai perdamaian melalui keunggulan kekuatannya luar biasa dan bukan perdamaian palsu berdasarkan nilai baik dari pihak lain. Ia menambahkan bahwa jika terjadi serangan nuklir dari Korea Utara, maka AS dan Australia akan merespon dengan cepat dan tegas menggunakan kekuatan penuh aliansi termasuk senjata nuklir AS. Kata PM Australia Anthony Albanese menggunakan kata-kata Joe Biden, ia memperingatkan Korea Utara bahwa dia akan menanggapi dengan api dan amarah yang belum pernah dilihat dunia jika negara itu mengancam Australia dan AS dengan senjata nuklir yang dimilikinya. Joe Biden dan juga PM Albanese mengancam rezim Kim Jong-un dengan serangan nuklir jika masih ngotot membantu sekutunya Indonesia. Joe Biden juga meminta Kim Jong-un segera menarik kembali pasukannya jika tak mau musibah besar menimpa Korea Utara. Namun pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un tetap mengambil sikap yang tegas dan keras bahwa Kim tidak akan menarik militernya. Dalam pidatonya, Kim mengatakan Korut tidak takut dengan ancaman Amerika. Dan Amerika biasanya hanya mengancam jika mau serang silakan, saya tidak takut dengan ancaman mereka. Tapi jika Amerika dan Australia benar-benar menyerang kami, maka tahu sendiri akibatnya nanti. Sementara itu, pasukan Korea Utara siap untuk mengambil tindakan jika Amerika dan Australia melakukan serangan. Hal itu disampaikan oleh media pemerintah dalam peringatan terbaru dan tindakan pembalasan dikutip oleh Pikiran Rakyat Tasikmalaya dari Reuters. Staf Umum Rakyat Korea atau KPA mengatakan telah mempelajari rencana aksi untuk memasuki zona musuh, mengubah garis depan yang menjadi benteng. Di sisi lain, Amerika Serikat mengancam tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara menimbulkan ancaman nyata bagi sekutunya. Kegiatan ini menyoroti fokus DPRK pada pengembangan program militernya yang tetap berlanjut dan ancaman yang ditimbulkan terhadap Australia dan Amerika, kata Komando Militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Dalam sebuah pernyataannya, AS juga menyampaikan mereka akan terus memantau situasi dan berkonsultasi erat dengan negara sekutu dan mitra NATO dalam menghadapi ancaman Korut. Ini menegaskan kembali komitmen untuk pertahanan Australia agar tetap kuat sebagaimana dilansir AFP. Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang berhasil menenggelamkan kapal USS Nimitz Amerika Serikat pada Rabu kemarin di perairan Indonesia bagian selatan dekat perbatasan Australia. Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA melaporkan serangan itu dikabarkan memakan korban, namun tidak diketahui jumlah korban yang dilakukan Korut di luar wilayah Australia. KCNA juga menyatakan pengembangan rudal tersebut memberikan kemampuan strategis yang efektif dan menggentarkan musuh guna menjamin keamanan wilayah Indonesia dalam mengatasi serangan militer Australia dan Amerika. KCNA juga menyatakan pengembangan rudal tersebut memberikan kemampuan strategis yang efektif dan juga menggambarkan musuh guna menjamin keamanan Korut dan mengatasi serangan militer lawan. Korut menyatakan AS dan Australia tetap menerapkan kebijakan yang membahayakan negara Indonesia, terlepas dari dialog dan perundingan damai selama ini. Serangan Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu atau mitranya tidak dapat diterima dan akan mengakibatkan berakhirnya rezim apapun yang mengambil tindakan seperti itu, kata Biden. Berbicara bersama Biden, PM Australia Anthony Albanese menyatakan kita dapat mencapai perdamaian melalui keunggulan kekuatannya luar biasa dan bukan perdamaian palsu berdasarkan nilai baik dari pihak lain. Ia menambahkan bahwa jika terjadi serangan nuklir dari Korea Utara, maka AS dan Australia akan merespon dengan cepat dan tegas menggunakan kekuatan penuh aliansi termasuk senjata nuklir AS. Kata PM Australia Anthony Albanese menggunakan kata-kata Joe Biden, ia memperingatkan Korea Utara bahwa dia akan menanggapi dengan api dan amarah yang belum pernah dilihat dunia jika negara itu mengancam Australia dan AS dengan senjata nuklir yang dimilikinya. Joe Biden dan juga PM Albanese mengancam rezim Kim Jong-un dengan serangan nuklir jika masih ngotot membantu sekutunya Indonesia. Joe Biden juga meminta Kim Jong-un segera menarik kembali pasukannya jika tak mau musibah besar menimpa Korea Utara. Namun pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un tetap mengambil sikap yang tegas dan keras bahwa Kim tidak akan menarik militernya. Dalam pidatonya, Kim mengatakan Korut tidak takut dengan ancaman Amerika. Dan Amerika biasanya hanya mengancam jika mau serang silakan, saya tidak takut dengan ancaman mereka. Tapi jika Amerika dan Australia benar-benar menyerang kami, maka tahu sendiri akibatnya nanti.
Sementara itu, pasukan Korea Utara siap untuk mengambil tindakan jika Amerika dan Australia melakukan serangan. Hal itu disampaikan oleh media pemerintah dalam peringatan terbaru dan tindakan pembalasan, dikutip oleh Pikiran Rakyat Tasikmalaya dari Reuters. Staf Umum Rakyat Korea atau KPA mengatakan telah mempelajari rencana aksi untuk memasuki zona musuh, mengubah garis depan yang menjadi benteng. Di sisi lain, Amerika Serikat mengancam tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara menimbulkan ancaman nyata bagi sekutunya. Kegiatan ini menyoroti fokus DPRK pada pengembangan program militernya yang tetap berlanjut dan ancaman yang ditimbulkan terhadap Australia dan Amerika, kata Komando Militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Dalam sebuah pernyataannya, AS juga menyampaikan mereka akan terus memantau situasi dan berkonsultasi erat dengan negara sekutu dan mitra NATO dalam menghadapi ancaman korut. Ini menegaskan kembali komitmen untuk pertahanan Australia agar tetap kuat sebagaimana dilansir AFP. Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang berhasil menenggelamkan kapal USS Nimitz Amerika Serikat pada Rabu kemarin di perairan Indonesia bagian selatan dekat perbatasan Australia. Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA melaporkan serangan itu dikabarkan memakan korban, namun tidak diketahui jumlah korban yang dilakukan Korut di luar wilayah Australia. KCNA juga menyatakan pengembangan rudal tersebut memberikan kemampuan strategis yang efektif dan menggentarkan musuh guna menjamin keamanan wilayah Indonesia dalam mengatasi serangan militer Australia dan Amerika. KCNA juga menyatakan pengembangan rudal tersebut memberikan kemampuan strategis yang efektif dan juga menggambarkan musuh guna menjamin keamanan Korut dan mengatasi serangan militer lawan. Korut menyatakan AS dan Australia tetap menerapkan kebijakan yang membahayakan negara Indonesia, terlepas dari dialog dan perundingan damai selama ini.